sampailah kita kepada narasumber yang terakhir dalam sesi pertama, maksudnya ya. Kepada Dr. Rocky, kami persilahkan untuk menyampaikan gagasan, ide atau materinya. Saya persilahkan untuk waktu 10 menit saja. Mangga, Dr. Rocky. Terima kasih, Mbak Yu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya putus-putus nggak ya? Dari kemarin jelek soalnya jaringan. Mantap. Oke. Sebelumnya saya terima kasih kepada Bu Presiden yang sudah mengundang saya untuk menyampaikan hal acara hari ini, dan juga terima kasih pada teman-teman pengurus APDHI. Izin saya mau share screen bisa? Ya. Oke. Disampaikan kepada saya sebenarnya awalnya adalah penegakan hukum dalam hukum pidana dalam rentang waktu 2019-2020. Tapi kemudian saya tambahkan 2 kata di awal, yaitu mengenai komunikasi instrumentalnya. Ini mungkin Bang Alvis yang punya pendidikan khusus komunikasi, saya tidak bermaksud menyambar bidangnya ini. Lanjut. Tapi kemudian saya punya ketertarikan yang sama dengan bidang ini. Oke, saya mulai dari awal, yaitu adanya suatu grand naratif atau narasi tunggal dalam KUHP. Ada 3 grand naratif atau narasi tunggal, yaitu KUHP sebagai karya agung bangsa Indonesia, KUHP menganut sistem pemeriksaan akusatoire, dan KUHP menghormati hak asasi manusia. Ini adalah 3 narasi tunggal yang selalu didengungkan dalam setiap buku ajar dan juga perkuliahan, sehingga 3 narasi ini menjadi seolah-olah menjadi mitos gitu ya. Menjadi mitos artinya ini benar apa adanya. Nah, kemudian saya coba ingin mempertanyakan ya, tiga grand narasi ini dengan suatu pertanyaan. Ya, ditanyakan sama Mak Lampir nih ya. Benarkah ucapanmu itu berandong gitu ya? Nah, kalau ya kalau ini yang dipertanyakan, maka saya mencoba untuk masuk kepada satu konsep dulu ya, konsep mengenai trikotomi relasi yang selalu saya bingungkan kepada teman-teman ya. Ini memang bukan konsep dari ilmu hukum, ini konsep dari ilmu sosial politik ya. Ada teorinya Foucault di sini, Habermas, dan teorinya Gramsci. Ya sebenarnya pada ini ingin mengatakan begini, setiap pemegang otoritas ya, otoritas atau kekuasaan siapapun dia, apakah dia pemegang kekuasaan publik ataupun privat gitu ya, itu pasti akan membuat suatu pengetahuan itu dibuat untuk kepentingannya. Dan pengetahuan dan kepentingannya itu yang berbasis pada pengetahuan berjalan dengan 2 cara, yaitu represif dan persuasif. Nah, karena memang konsen saya di hukum acara, maka teori ini konsep ini akan selalu saya arahkan kepada pemegang kekuasaan publik. Jadi kalau teman-teman ada yang menggunakan pemegang kekuasaan privat ya silakan saja. Ya, tapi ini konsep umum saja. Nah, akibat tersebut maka muncul suatu model komunikasi di dalam hukum acara ya untuk membantah grand naratif tadi, yaitu model komunikasi instrumental yang dilandaskan kepada perilaku objektifikasi dan reifikasi. Ya, objektifikasi itu adalah menganggap bahwa lawan bicara itu benda, ya, reifikasi itu pembendaan. Jadi hubungannya adalah subjek objek. Padahal tadi di awal kita mengaku KUHP itu menganut akusatoire yang orang yang terperiksa itu sebagai subjek. Nah, karena menggunakan komunikasi instrumental, maka sejalan dengan logika yang digunakan oleh ilmu hukum, yaitu logika deduksi silogisme, yang mencoba selalu menggunakan 3 anasir, premis mayor, premis minor, konklusi. Nah, premis mayor biasanya diletakkan tuh ada undang-undang, premis minor itu fakta konkret atau perbuatan,
kemudian konklusi. Nah, biasanya orang yang sudah dalam premis minor itu sudah pasti bisa disimpulkan dalam konklusinya dia akan terjebak di dalam premis mayor. Artinya premis mayor itu sudah akan selalu benar gitu. Nah, tinggal kita nanti uji apakah tiga narasi tersebut di dalam ranah praktek peradilan pidana itu cukup representatif tidak. Ya. Nah, ini semiotik normatifnya, yang dibawa adalah semiotik wacana. Ya. 115 itu bilang, ya, penasihat hukum mengikuti jalan pemeriksaan dengan cara melihat, artinya penasihat hukum bersifat pasif. Nah, kenapa demikian? Ada penelitian dari Sri Waljina, ya, yang diambil dari International Criminal Investigative Training Assistance Program. Ini yang digunakan oleh Polri, ya, untuk mendidik penyidik. Ya, untuk ketika anggota ingin menjadi penyidik, maka pedomannya adalah icitab ini. Nah, apa isi dari icitab itu? Jadi memang disebutkan model komunikasi yang terjadi dalam ranah penyidikan itu adalah upaya pengontrolan kesadaran diri si terperiksa akan keadaannya yang berada di bawah dominasi pemeriksa melalui model komunikasi instrumental. Nah, model ini diajarkan di seluruh icitab ini program dari Amerika nih. Ya, Amerika membuat program ini dan kemudian diterapkan di Indonesia. Jadi kita dari sini sudah lihat bahwa memang untuk menjaga komunikasi tersebut, maka lawyer dipasang statusnya dengan pasif. Ya. Lawyer tidak bisa aktif. Kita sudah banyak lihat situasi, lawyer banyak diusir. Nah, kemudian yang kedua, ini saya lakukan survei kecilan terhadap 92 responden. Ya. Ada 92 tentang pasal 72. Di sini tersangka berhak memberikan turunan berita acara pemeriksaan. Nah, tapi karena kepentingan, maka ada responden yang mengatakan 35 plus 23% ini yang tidak pernah diberikan turunan berita acara pemeriksaan. Ya. Apa alasannya? Itu yang perlu kita gali. Sebenarnya berita acara pemeriksaan itu kan kepentingan dari tersangka, kepentingan dari terdakwa untuk melakukan pembelaannya. Nah, ini fenomena-fenomena komunikasi instrumental. Pemegang kekuasaan itu memproduksi pengetahuan-pengetahuannya sendiri di luar dari ketentuan normatif. Nah, yang lain apa misalnya? Dari putusan Mahkamah Konstitusi, ya, ketika menetapkan tersangka, ada nih kalimat dari Mahkamah Konstitusi, yaitu disertai dengan pemeriksaan calon tersangka. Nah, tapi apa yang terjadi? Ya, data semiotik melalui analisis konten misalnya, media, Polda menerapkan penetapan tersangka berdasarkan 2 alat bukti yang cukup minus pemeriksaan calon tersangka. Kenapa seperti itu? Karena Mahkamah Agung membuat suatu pengetahuan lagi dari Mahkamah Konstitusi direduksi oleh Mahkamah Agung melalui Perma 4 tahun 2011. Hanya 2 alat bukti sifatnya formil. Ya. Jadi sepanjang itu 2 alat bukti yang ditemukan, terlepas itu adalah pemeriksaan calon tersangka atau tidak, maka cukup untuk menetapkan sebagai tersangka. Nah, ini model-model komunikasi instrumental sebagai akibat dari kekuasaan yang memproduksi pengetahuan. Nah, pada akhirnya apa? Karena model komunikasi di dalam praktek peradilan pidana, maka yang terjadi adalah pemilik kekuasaan itu akan selalu berada di atas posisi orang yang diperiksa. Orang yang diperiksa akan selalu menjadi objek dari pemeriksaan, tidak pernah menjadi subjek. Nah, sehingga kita sebagai akademisi hukum dalam hal ini khususnya ya hukum acara pidana perlu membuat suatu terobosan ya, mengenai bagaimana kita mengimplementasikan bahwa KUHP itu memang menghormati HAM. Karena pada dasarnya dengan metode komunikasi instrumental ini justru pelanggaran HAM sangat besar dalam hukum acara. Ya, seolah-olah sepele, tapi kita sudah tahu bersama ketika orang dijadikan tersangka, maka sudah mengintip upaya paksa lainnya, ya, penangkapan, penahanan, dan segala macamnya, itu menjadikan posisi masyarakat, ya, posisi masyarakat, karena memang concern saya kepada masyarakat, posisi masyarakat itu menjadi sangat lemah. Nah, itu yang
ingin saya sampaikan dalam materi hari ini. Nanti mudah-mudahan bisa menjadi pemantik dari diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.